Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di kanal YouTube ini, sebuah ruang edukasi hukum yang kali ini akan mengajak kita semua untuk mendalami dinamika penegakan keadilan administratif di Indonesia melalui sebuah studi kasus yang sangat relevan dengan kehidupan ekonomi masyarakat. Perkenalkan, nama saya Hilda Novaulia, mahasiswi program studi hukum Universitas Jenderal Sudirman, dengan NIM S1A024100. Saya berasal dari kelas B. Video presentasi ini disusun sebagai wujud pemenuhan tugas terstruktur pada mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang berada di bawah bimbingan dan arahan dosen pengampu kami yang terhormat, yakni Bapak Aditya Pradana SHMH. Fokus pembahasan kita hari ini adalah melakukan analisis yuridis terhadap putusan PT UN Semarang nomor 65-G/2025 PT UN SMG. Perkara ini merupakan sengketa yang sangat menarik karena melibatkan penolakan perpanjangan surat hak penempatan atau SHP kios di Pasar Gede, Surakarta oleh otoritas pemerintah daerah setempat. Saya berharap paparan ini dapat memberikan kontribusi akademik yang bermanfaat, tidak hanya bagi rekan-rekan mahasiswa hukum, tetapi juga bagi khalayak umum agar lebih memahami hak-hak mereka di hadapan hukum administrasi negara. Mari kita telah bersama bagaimana instrumen hukum bekerja dalam melindungi kepentingan warga negara dari potensi maladministrasi. Pasar rakyat secara fundamental merupakan pilar ekonomi nasional yang menyokong kehidupan jutaan pedagang kecil dan menengah di seluruh pelosok Indonesia. Keberadaannya tentu bukan sekadar tempat transaksi ekonomi, melainkan juga ruang sosial yang mempertemukan berbagai lapisan masyarakat dalam interaksi yang telah berlangsung secara turun-temurun. Dalam konteks hukum administrasi, hubungan antara pemerintah daerah selaku pengelola pasar dengan para pedagang telah diatur melalui instrumen yang biasa disebut dengan SHP. Nah, SHP ini bersifat konstitutif, yang artinya melahirkan hak bagi para pedagang untuk secara legal menempati dan menggunakan fasilitas pasar guna menjalankan roda usahanya. Sengketa ini bermula ketika penggugat, yakni Ibu Nuraini Purwaningsih, yang merupakan pemegang sah SHP atas kios nomor 12 dan 13 di Pasar Gede, Surakarta sejak tahun 2016, telah beriktikat baik untuk memperpanjang haknya pada tanggal 24 Mei 2025. Sebagai pedagang yang taat, beliau telah melakukan perpanjangan rutin pada tahun 2019 dan 2022 serta disiplin dalam membayar retribusi. Namun, kepastian pelayanan yang diharapkan justru berujung pada kekecewaan ketika Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta menerbitkan surat pada tanggal 19 Juni 2025 yang isinya menolak untuk memproses permohonan tersebut. Alasan yang dikemukakan oleh pemerintah adalah adanya sengketa perdata ahli waris yang dianggap belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Penolakan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang nyata bagi penggugat. Mengingat tanpa SHP yang berlaku, legalitas beliau untuk berdagang menjadi terancam. Hal ini mencerminkan tingginya potensi sengketa dalam tata kelola pasar rakyat. Data dari Ombudsman pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pemerintah daerah seringkali menjadi instansi yang paling banyak diadukan terkait dugaan maladministrasi. Melalui kasus ini, kita diajak untuk melihat bagaimana tindakan tidak memproses pelayanan oleh pejabat publik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum jika tidak didasarkan pada alasan yang limitatif dan sah. So, mari kita bedah lebih lanjut mengenai siapa saja tokoh utama yang berperan dalam sengketa hukum ini. Dalam memahami anatomi perkara di peradilan tata usaha negara, kita harus jeli mengidentifikasi subjek hukum yang terlibat beserta kepentingan hukum yang mereka usung. Pihak pertama dalam perkara ini adalah penggugat, yakni Ibu Nuraini Purwaningsih, seorang pedagang grosir yang secara yuridis memegang hak atas kios pasar. Pihak kedua adalah tergugat, yakni Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta, seorang pejabat tata usaha negara yang memiliki wewenang delegatif dalam pengelolaan pasar rakyat. Beliau digugat karena tindakan administratifnya yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi dan hak administratif penggugat. Selanjutnya, terdapat pihak yang sangat krusial, yaitu tergugat dua intervensi, yakni Andi Santoso yang merupakan adik kandung dari suami penggugat. Masuknya pihak intervensi ini didasari pada klaim bahwa kios-kios tersebut merupakan warisan peninggalan orang tua mereka, yakni Oi Chanku yang meninggal pada tahun 2005. Pihak intervensi berargumen bahwa penggugat tidak berhak atas perpanjangan SHP tersebut karena adanya sengketa kepemilikan di ranah perdata. Inilah yang membuat perkara ini menjadi kompleks, di mana sengketa tata usaha negara beririsan langsung dengan sengketa keluarga di bawah hukum perdata.
Namun, perlu kita garis bawahi bahwa fokus utama di PT UN adalah menguji keabsahan tindakan pemerintah, bukan memutus hak waris secara langsung. Hakim di PT UN memiliki tugas untuk melihat apakah pejabat pemerintah telah bertindak sesuai koridor hukum administrasi saat menghadapi klaim dari pihak-pihak yang bersengketa tersebut. Keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan bahwa sebuah keputusan administratif tidak pernah lahir di ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai dinamika kepentingan. Selanjutnya, mari kita amati apa yang sebenarnya menjadi pemicu atau objek yang dipermasalahkan dalam persidangan ini. Katalisator utama yang membawa para pihak ini ke hadapan meja hijau adalah Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta nomor B-01.01.04-2512 tertanggal 19 Juni 2025. Surat ini berisi jawaban resmi atas permohonan perpanjangan SHP yang diajukan oleh penggugat. Namun substansinya justru menutup pintu pelayanan. Secara eksplisit, surat tersebut menyatakan bahwa tergugat tidak dapat memproses permohonan penggugat dengan dalih prinsip kehati-hatian karena adanya sengketa perdata. Tergugat berdalih bahwa surat tersebut hanyalah jawaban sementara dan bukan sebuah keputusan final yang menolak secara permanen. Namun, dalam kacamata hukum administrasi, tindakan menunda pelayanan tanpa batas waktu yang jelas memiliki implikasi yang sama beratnya dengan penolakan. Hal ini disebabkan karena hak penggugat untuk menempati kios menjadi tergantung dan tidak memiliki dasar legalitas yang pasti selama proses penundaan tersebut berlangsung. Surat ini menjadi objek sengketa karena ia memenuhi unsur penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Meskipun berbentuk surat jawaban biasa, isinya mengandung tindakan hukum yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi seseorang. Penting bagi kita untuk memahami bahwa sebuah surat dari pejabat publik dapat menjadi objek gugatan jika ia bersifat konkret, individual, dan final. Dalam kasus ini, surat tersebut bersifat konkret karena menyebut nomor kios secara spesifik dan individual karena ditujukan hanya kepada penggugat. Melalui objek sengketa inilah integritas dan kecermatan pejabat tata usaha negara diuji di hadapan hukum. Tanpa adanya surat ini, sengketa di PT UN Semarang tidak akan pernah terjadi, sehingga dokumen ini merupakan jantung dari seluruh rangkaian proses persidangan. Untuk membedah perkara ini secara komprehensif, kita perlu menetapkan rumusan masalah yang terstruktur sebagai kerangka analisis hukum. Masalah pertama adalah menguji apakah surat jawaban tergugat benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai KTUN yang sah menurut undang-undang. Masalah kedua berkaitan dengan aspek prosedural, yaitu bagaimana penerapan ketentuan upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan dalam perkara ini. Apakah penggugat telah mengikuti jalan panjang keberatan dan banding administratif sebelum akhirnya melangkah ke pengadilan? Selanjutnya, masalah ketiga adalah pengujian substansi, apakah tindakan tergugat yang tidak memproses SHP tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau biasa disebut dengan AUPB. Di sini kita akan melihat apakah ada aturan daerah yang dilanggar atau asas kecermatan yang diabaikan. Masalah keempat adalah menganalisis bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim PT UN Semarang dalam memutus perkara ini demi mencapai keadilan dan kepastian hukum. Apakah putusan yang dihasilkan mampu memulihkan hak penggugat sekaligus memberikan pelajaran bagi pejabat publik lainnya? Keempat rumusan masalah ini berfungsi sebagai pilar yang menyokong analisis yuridis kita agar tidak melebar dan tetap pada koridor hukum acara yang berlaku. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan mendapatkan gambaran utuh mengenai keadilan administratif di Indonesia. Mari kita mulai perjalanan analisis ini dengan membedah pilar pertama, yaitu mengenai kualifikasi objek sengketa yang menjadi perdebatan hangat di awal persidangan. Setiap detail unsur akan kita kupas tuntas demi pemahaman yang mendalam. Langkah awal dalam setiap sengketa PT UN adalah memastikan kompetensi absolut pengadilan melalui kualifikasi objek sengketa. Berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, suatu KTUN adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat TUN yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku. Objek sengketa dalam perkara ini harus diuji melalui 8 unsur kumulatif agar dapat dinyatakan sah sebagai objek gugatan. Unsur pertama, penetapan tertulis, telah terpenuhi melalui surat jawaban resmi dari tergugat. Karena yang dilihat oleh hukum adalah substansi tindakannya, bukan sekadar bentuk formal suratnya. Unsur kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN juga terpenuhi secara sempurna, karena Kepala Dinas Perdagangan adalah bagian dari struktur eksekutif yang menjalankan fungsi pemerintahan. Beliau bertindak atas nama negara dalam mengelola aset publik berupa pasar rakyat. Ketiga, surat tersebut berisi tindakan hukum TUN, yaitu penggunaan wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan untuk mengatur hak penempatan kios. Tindakan ini bersifat sepihak dan merupakan manifestasi dari kekuasaan administratif
administratif yang dimiliki oleh tergugat. Keempat, tindakan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Surakarta mengenai pengelolaan pasar. Meskipun tindakannya kemudian dinyatakan melanggar hukum, landasan kewenangannya tetap berpijak pada aturan formal yang ada. Dengan terpenuhinya unsur-unsur awal ini, kita dapat melihat bahwa surat tersebut bukanlah sekadar komunikasi biasa, melainkan sebuah dokumen hukum yang memiliki bobot administratif yang kuat. Namun, apakah unsur-unsur lainnya seperti sifat konkret dan individual juga terpenuhi? Mari kita perhatikan matriks pengujian syarat KTUN ini untuk melihat kesesuaian antara teori hukum dengan fakta lapangan. Unsur konkret telah terpenuhi karena objek yang diputuskan adalah nyata dan berwujud, yakni kios nomor 12 dan 13 di Pasar Gede, Surakarta, bukan sebuah kebijakan yang bersifat abstrak. Unsur individual juga tidak terbantahkan, karena keputusan ini ditujukan secara spesifik kepada Ibu Nuraini Purwaningsih melalui kuasa hukumnya. Keputusan ini tidak berlaku umum bagi seluruh pedagang di pasar, melainkan memiliki subjek tujuan yang jelas dan tertentu. Poin krusial berikutnya adalah unsur menimbulkan akibat hukum. Akibatnya sangat nyata, yakni penggugat kehilangan legalitas untuk menempati kios yang menjadi sumber penghidupannya, sehingga ia tidak dapat menjalankan kegiatan usaha secara sah di lokasi tersebut. Tanpa adanya surat ini, hak penggugat tidak akan terganggu. Namun, dengan diterbitkannya surat penolakan tersebut, status hukum penggugat berubah dari pemegang hak menjadi pihak yang haknya ditunda. Perubahan status inilah yang menjadi alasan mendasar mengapa surat ini dapat digugat. Matriks ini membuktikan bahwa argumen-argumen yang diajukan oleh penggugat memiliki landasan hukum yang sangat solid di bawah Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Secara teknis, objek sengketa ini telah melewati tes kesehatan hukum untuk dapat diperiksa lebih lanjut oleh majelis hakim. Meskipun demikian, ada satu unsur yang menjadi perdebatan paling sengit antara penggugat dan tergugat, yaitu unsur finalitas. Tergugat bersikeras bahwa suratnya belum final, namun mari kita bedah mengapa argumen tersebut akhirnya gugur. Debat mengenai sifat final dari sebuah keputusan seringkali menjadi strategi bagi pejabat pemerintah untuk menghindari gugatan. Tergugat mengklaim bahwa karena surat tersebut hanya bermaksud menunda proses sampai ada putusan perdata, maka ia belum memberikan keputusan akhir. Namun, Majelis Hakim PTUN Semarang memberikan pencerahan hukum yang sangat penting mengenai definisi finalitas. Suatu keputusan dikatakan final apabila ia sudah definitif dan tidak memerlukan lagi persetujuan dari instansi atasan untuk dapat langsung menimbulkan akibat hukum. Hakim menilai bahwa penundaan tanpa batas waktu yang jelas secara faktual adalah sebuah penolakan definitif terhadap permohonan warga. Tindakan tergugat yang memutuskan untuk tidak memproses SHP adalah sikap yang sudah berdiri sendiri dan langsung merugikan penggugat saat itu juga. Jika logika tergugat diikuti, maka pejabat publik bisa selamanya menggantung hak warga dengan dalih menunda, tanpa pernah bisa digugat di pengadilan. Inilah yang dicegah oleh pengadilan, di mana kepastian hukum harus diutamakan daripada sekadar terminologi administratif. Putusan ini menegaskan bahwa sifat finalitas diukur dari dampak hukum yang dihasilkan, bukan dari label yang diberikan oleh pejabat pembuatnya. Dengan demikian, syarat final dinyatakan terpenuhi secara sah, dan eksepsi tergugat pun ditolak oleh majelis hakim. Setelah kita menuntaskan analisis mengenai objek, mari kita tinjau apakah penggugat telah melakukan prosedur yang benar sebelum membawa perkara ini ke hadapan hakim. Aspek prosedural ini tidak kalah pentingnya dalam hukum acara. Dalam sistem hukum administrasi kita, warga negara tidak boleh langsung melompat ke pengadilan sebelum menempuh jalur internal pemerintah. Mekanisme ini disebut juga dengan upaya administratif, yang terdiri dari keberatan kepada pejabat yang bersangkutan dan banding kepada atasan pejabat tersebut. Penggugat dalam perkara ini menunjukkan kepatuhan hukum yang sangat tinggi dan mengikuti seluruh tahapan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pada tanggal 8 Juli 2025, penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta, namun keberatan tersebut ditolak pada tanggal 18 Juli 2025. Tak berhenti di situ, penggugat kemudian mengajukan banding administratif kepada Wali Kota Surakarta pada tanggal 25 Juli 2025. Jawaban atas banding tersebut diterima pada tanggal 5 Agustus 2025 yang isinya tetap mempertahankan keputusan penolakan sebelumnya. Mengenai tenggang waktu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menetapkan batas maksimal 90 hari untuk mengajukan gugatan. Namun dengan adanya upaya administratif, perhitungan 90 hari tersebut ditangguhkan atau dimulai kembali sejak keputusan banding administratif diterima. Faktanya, penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 11 Agustus 2025, hanya berselang 6 hari setelah menerima jawaban banding dari Wali Kota Surakarta. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan diajukan jauh di bawah ambang batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Kepatuhan prosedural ini sangat krusial karena ia mencerminkan itikat baik penggugat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan di internal pemerintahan terlebih dahulu. Dan prosedur yang sudah tepat, majelis hakim kini memiliki wewenang penuh untuk memeriksa pokok perkara.
Memasuki inti sengketa, kita harus menguji apakah tindakan tergugat memiliki dasar dalam peraturan daerah. Salah satu tuduhan berat yang dilemparkan kepada penggugat adalah dugaan monopoli kios karena memiliki lebih dari satu SHP dalam satu pasar. Pihak tergugat 2 intervensi mendalilkan bahwa penggugat melanggar pasal 35 Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 2 tahun 2024 yang melarang kepemilikan kios ganda. Namun, majelis hakim bertindak sangat cermat dengan membaca seluruh ayat dalam pasal tersebut secara komprehensif. Faktanya, pasal 35 ayat 4 memberikan pengecualian eksplisit bagi pedagang grosir yang diperbolehkan memiliki hingga 4 kios dalam satu pasar. Bukti di persidangan menunjukkan bahwa jenis usaha penggugat secara resmi tertulis sebagai snack atau grosir, sehingga kepemilikannya atas 4 kios sepenuhnya legal. Mengenai alasan penolakan, karena sengketa perdata, hakim menemukan bahwa tidak ada satupun pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 maupun Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2011 yang membenarkan penundaan pelayanan karena alasan sengketa keluarga. Aturan daerah secara limitatif mengatur syarat penolakan, dan sengketa waris tidak termasuk di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa tergugat telah bertindak di luar koridor kewenangan yang diberikan oleh peraturan daerah atau melakukan tindakan tanpa landasan hukum yang jelas. Pejabat publik tidak boleh menciptakan syarat-syarat baru yang tidak diatur oleh undang-undang atau peraturan daerah. Analisis ini membuktikan bahwa secara substansi, posisi penggugat sangat kuat karena ia telah mematuhi aturan daerah yang berlaku. Selanjutnya, kita akan menguji tindakan tergugat melalui kacamata etika hukum pemerintahan yang lebih luas, yaitu AUPB. Selain harus patuh pada aturan tertulis, setiap tindakan pejabat negara wajib diuji melalui norma-norma tidak tertulis yang disebut Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AUPB. AUPB telah dinormatifkan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai standar perilaku bagi aparatur pemerintah. AUPB berfungsi sebagai filter moral dan hukum untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan wewenang oleh penguasa. Dalam sistem hukum administrasi modern, sebuah keputusan bisa saja sesuai dengan teks peraturan, namun jika ia melanggar asas kepantasan atau kecermatan, ia tetap dapat dibatalkan. Penerapan AUPB sangat penting dalam perkara ini, karena alasan penolakan yang diajukan tergugat bersifat sangat subjektif dan mengabaikan fakta-fakta hukum yang sudah ada. Hakim menggunakan AUPB sebagai pisau bedah untuk melihat apakah ada maladministrasi yang dilakukan oleh kepala dinas. Secara spesifik, penggugat mendalilkan adanya pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dan asas pelayanan yang baik. Namun, melalui analisis yang mendalam, kita juga dapat menemukan adanya pelanggaran terhadap asas kecermatan yang sangat fatal dalam pengambilan keputusan ini. AUPB menjamin bahwa warga negara diperlakukan secara adil, transparan, dan profesional oleh birokrasi. Melalui kacamata asas-asas ini, kita akan melihat betapa tindakan tergugat telah melukai prinsip-prinsip dasar negara hukum. Mari kita telah satu persatu matriks pelanggaran asas ini untuk memahami mengapa tindakan pemerintah dalam kasus ini dinyatakan cacat hukum oleh pengadilan. Setiap pelanggaran membawa konsekuensi serius bagi keabsahan sebuah keputusan. Mari kita bedah matriks pelanggaran ini secara sistematis. Pertama, asas kepastian hukum telah dilanggar karena tergugat membiarkan status legalitas penggugat menggantung tanpa batas waktu yang jelas. Penggugat yang telah memenuhi semua kewajiban dan membayar retribusi seharusnya mendapatkan kepastian atas haknya. Kedua, asas pelayanan yang baik terabaikan ketika tergugat menolak memberikan pelayanan administratif tanpa dasar hukum yang sah. Birokrasi seharusnya memfasilitasi kebutuhan warga secara tepat waktu dan sesuai prosedur, bukan menciptakan hambatan yang tidak perlu dengan alasan sengketa perdata. Ketiga dan yang paling mencolok adalah pelanggaran asas kecermatan. Tergugat dianggap tidak cermat karena tidak memverifikasi data lapangan dan hanya berpegang pada klaim sepihak mengenai sengketa perdata yang dianggapnya belum selesai. Kecermatan menuntut seorang pejabat untuk mengumpulkan seluruh informasi dan dokumen yang lengkap sebelum menetapkan sebuah keputusan. Dengan mengabaikan fakta bahwa penggugat adalah pemegang hak yang sah selama bertahun-tahun, tergugat telah bertindak secara gegabah. Pelanggaran terhadap ketiga asas utama ini menunjukkan bahwa keputusan tergugat tidak hanya cacat secara administratif, tetapi juga cacat secara etika pemerintahan. Hal ini memberikan dasar yang sangat kuat bagi majelis hakim untuk membatalkan objek sengketa tersebut. Namun, kejutan terbesar dalam persidangan ini muncul ketika fakta mengenai status sengketa perdata tersebut diungkap ke permukaan. Inilah yang kemudian meruntuhkan seluruh argumen pembelaan dari pihak pemerintah. Seluruh pembelaan tergugat bertumpu pada satu alasan. Mereka menunggu putusan perdata yang inkrah. Namun, fakta persidangan mengungkap sebuah kebenaran yang sangat telak, yakni sengketa perdata tersebut sebenarnya telah selesai dan berkekuatan hukum tetap sebelum surat penolakan diterbitkan. Rangkaian putusan perdata tersebut dimulai dari putusan Pengadilan Negeri Surakarta pada Januari 2025 yang kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada Maret 2025 dan puncaknya adalah putusan kasasi Mahkamah Agung pada tanggal 11 Agustus 2025. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang sangat serius di pihak Dinas Perdagangan. Bagaimana mungkin sebuah instansi pemerintah menolak permohonan warga dengan alasan menunggu putusan pengadilan yang sebenarnya sudah diputuskan oleh level tertinggi peradilan di Indonesia? Hal ini membuktikan bahwa dalih tergugat hanyalah sebuah alasan yang dicari-cari atau setidaknya mencerminkan ketidakcermatan yang luar biasa.
Dengan adanya bukti bahwa sengketa perdata telah inkrah, maka tidak ada lagi alasan hukum bagi tergugat untuk terus menunda perpanjangan SHP bagi penggugat. Argumen mengenai prinsip kehati-hatian berubah menjadi bentuk penyalahgunaan prosedur yang merugikan warga negara. Runtuhnya dalih ini menjadi poin penentu dalam persidangan, di mana hakim melihat bahwa tergugat tidak memiliki pijakan hukum yang relevan lagi. Kebenaran material ini menyapu bersih seluruh klaim yang diajukan oleh tergugat maupun tergugat dua intervensi. Kini, setelah semua fakta terbuka secara terang benderang, mari kita lihat keputusan final atau vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PT UN Semarang terhadap perkara ini. Inilah momen penegakan keadilan yang dinanti-nantikan oleh penggugat. Berdasarkan seluruh analisis fakta dan hukum tersebut, Majelis Hakim PT UN Semarang menjatuhkan vonis yang sangat jelas dan tegas, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Ini adalah pengakuan hukum bahwa tindakan pemerintah dalam kasus ini memang salah dan melanggar aturan. Amar putusan pertama adalah membatalkan surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta nomor B-DG.01.2512. Pembatalan ini memiliki konsekuensi hukum bahwa surat tersebut dianggap tidak pernah memiliki kekuatan hukum sejak awal diterbitkan. Amar kedua, hakim mewajibkan tergugat untuk mencabut surat penolakan tersebut secara resmi dari Lembaran Administrasi Negara. Ini adalah langkah untuk membersihkan catatan administratif penggugat dari hambatan-hambatan yang tidak sah. Amar ketiga, atau yang paling krusial, hakim memerintahkan tergugat untuk menerbitkan perpanjangan SHP atas nama Nuraini Purwaningsih. Putusan ini bersifat kondemnatoir positif, yang artinya pengadilan tidak hanya membatalkan keputusan yang salah, tetapi juga memerintahkan tindakan positif untuk memberikan hak penggugat secara konkret. Selain itu, tergugat dan tergugat dua intervensi juga dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara. Putusan ini mencerminkan fungsi sejati PT UN sebagai benteng terakhir bagi warga masyarakat untuk mencari keadilan melawan kesewenang-wenangan birokrasi. Kemenangan ini bukan sekadar kemenangan bagi Ibu Nuraini, melainkan kemenangan bagi supremasi hukum di tingkat daerah. Selanjutnya, mari kita rangkum poin-poin utama dari seluruh pembahasan kita dalam bagian kesimpulan. Sebagai kesimpulan dari studi kasus ini, kita dapat menarik 4 intisari hukum yang sangat mendasar. Pertama, objek sengketa terbukti sah secara hukum. Surat jawaban penolakan dari Kepala Dinas memenuhi seluruh kriteria KTUN menurut undang-undang, termasuk unsur finalitas yang sempat diperdebatkan. Kedua, kepatuhan prosedural penggugat teruji. Ibu Nuraini telah menunjukkan iktikat baik dengan menempuh seluruh upaya administratif secara berjenjang dan tepat waktu sesuai aturan hukum acara peradilan tata usaha negara yang berlaku. Hal ini menjadi kunci keberhasilan diterimanya gugatan di pengadilan. Ketiga, adanya pelanggaran substansi dan AUPB yang nyata. Penolakan tergugat terbukti tidak memiliki landasan hukum dalam peraturan daerah Kota Surakarta dan melanggar asas kepastian hukum pelayanan yang baik serta kecermatan. Penguasa tidak boleh menggunakan diskresi secara sewenang-wenang. Keempat, putusan hakim memberikan keadilan yang konkret. Melalui perintah untuk menerbitkan kembali SHP, pengadilan telah memulihkan hak ekonomi dan hak administratif warga negara yang sempat terenggut akibat maladministrasi. Keadilan tidak hanya diucapkan tetapi juga diwujudkan secara nyata. Studi kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dalam negara hukum, setiap tindakan pejabat publik selalu berada di bawah pengawasan hukum. Keberadaan peradilan tata usaha negara adalah jaminan bahwa suara rakyat kecil tetap memiliki kekuatan di hadapan kekuasaan. Namun, sebuah kasus hukum seharusnya tidak hanya berhenti pada putusan, melainkan juga harus menghasilkan perbaikan sistemik. Mari kita tinjau beberapa rekomendasi penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Dari pembelajaran perkara ini terdapat beberapa rekomendasi strategis yang perlu dikembangkan untuk pemangku kepentingan. Pertama, penyempurnaan regulasi di tingkat daerah. Pemerintah Kota Surakarta disarankan segera menerbitkan peraturan wali kota baru sebagai aturan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024. Aturan baru ini harus memuat prosedur perpanjangan SHP secara lebih rinci dan menetapkan alasan penolakan secara limitatif agar tidak terjadi diskresi liar di lapangan. Kepastian hukum bagi para pedagang harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan kebijakan pengelolaan pasar. Kedua, peningkatan kapasitas ASN. Perlu adanya bimbingan teknis yang berkelanjutan bagi para pejabat atau usaha negara mengenai pemahaman real terhadap AUPB. Pemahaman hukum yang mendalam akan meminimalkan potensi terjadinya kesalahan administratif yang merugikan masyarakat. Ketiga, penguatan mekanisme penyelesaian internal. Upaya administratif berupa keberatan dan banding seharusnya berfungsi sebagai filter yang efektif. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa mekanisme ini dijalankan secara independen dan profesional agar sengketa tidak perlu selalu berakhir di pengadilan. Keempat, penerapan sistem informasi terintegrasi. Transparansi dalam pengelolaan pasar dapat ditingkatkan melalui digitalisasi data SHP yang dapat diakses oleh publik. Dengan sistem yang transparan, potensi maladministrasi dan praktik-praktik curang dalam perizinan pasar dapat ditekan secara signifikan. Semoga rekomendasi ini dapat menjadi masukan konstruktif bagi tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan melayani. Mari kita tutup sesi diskusi ini dengan beberapa pesan penutup yang syarat akan makna bagi kita sebagai warga negara yang sadar hukum.
Demikianlah pemaparan mendalam mengenai analisis yuridis putusan PT UN Semarang nomor 65-G-2025 PT UN SMG. Kiranya diskusi ini dapat menambah cakrawala berpikir kita semua mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara kewenangan pemerintah dengan perlindungan hak-hak warga negara dalam bingkai hukum administrasi negara. Saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Aditya Pradana SHMH atas segala bimbingan dan inspirasi yang telah diberikan selama proses pembelajaran ini. Terima kasih juga kepada seluruh pemirsa yang telah menyimak pemaparan ini dengan saksama dari awal hingga akhir. Jika terdapat pertanyaan, pandangan lain, atau diskusi lebih lanjut mengenai topik ini, silakan sampaikan melalui kolom komentar di bawah. Mari kita teruskan semangat untuk terus belajar dan memperjuangkan nilai-nilai keadilan dimanapun kita berada. Karena hukum yang hidup adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi sesama. Akhir kata, saya Hilda Novaulia, mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam penyampaian saya. Semoga kita dapat berjumpa kembali di ruang diskusi hukum lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.